Shalom, saudara-saudari. Minggu ini sebagian kita masih tetap melaksanakan ibadah secara online. Tapi saya percaya Tuhan tetap mampu memberkati kita sementara kita beribadah online di rumah masing-masing. Tema minggu ini, teguh di masa perubahan. Kita kembali belajar untuk memiliki keteguhan hati dalam memasuki era new normal yang sudah dimulai di bulan Juni ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati untuk memuji Tuhan. Selamat beribadah. Biarlah sukacita dari Tuhan melimpah bagi kita saat ini. Kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan senang hati. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Dalam hatiku takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitamu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kau Tuhan yang benar, yang tak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Amin. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu.
menjamin hidupku. Oh, 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 Kau keselamatanku dan Kau yang membebasku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, yang selalu menyertai kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Oh, oh, oh. Kau keselamatanku dan Kau, haleluya, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar, yang selalu menyertai kami, hingga kami teguh di dalam-Mu Tuhan. Dalam masa apapun, Engkau selalu menyertai kami. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Engkau Tuhan yang benar. Kami bersyukur. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
dalam hidupku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Setiamu buat kami Tuhan, karena di dalam lembah kelam itu Engkau menyertai kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Haleluya, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, oh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saat ini sedang mengikuti ibadah bersama-sama. Kita tahu bahwa kita ini ada dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tetapi saya yakin dan saya percaya bahwa kita bisa melewati akan masa-masa yang seperti ini. Memang kita ingin supaya segera bisa beribadah kembali seperti sedia kala, tetapi ada waktunya yang tepat yang Tuhan akan membuka semuanya itu, dan kita bisa ibadah kembali bersama-sama di cahaya kemuliaan. Nah, saya yakin dan saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang kuat, oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan yang berjudul mengenai teguh dalam masa perubahan.
Ya, kita tahu bahwa perubahan terjadi di mana-mana, ya, baik di dalam sekolah, baik di dalam kuliah, di dalam anak-anak yang bersekolah juga mengalami perubahan. Ya, pemerintah mengatakan ada new normal yang lagi diadakan di mana-mana. Berbagai provinsi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Dan saya percaya bahwa mereka mempunyai ide itu atau ide new normal itu dengan tujuan supaya bangsa ini hidup menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin setiap kali kita jarang mencuci tangan. Nah, sekarang mau tidak mau kita harus mencuci tangan kita. Jaga kebersihan lebih daripada yang sudah kita lakukan. Di mana-mana dulu kita tidak pakai masker, lalu sekarang di mana-mana pakai masker. Saudara masuk bank tidak bisa masuk bank begitu saja, kalau tidak pakai masker tidak boleh. Setelah disuruh balik pakai masker dulu baru boleh masuk ke bank itu. Ya, jadi saya melakukan itu atau saya mengalami hal itu bukan sebagai satu pengalaman orang lain, tapi saya mengalami hal itu. Dan mengatakan maaf Pak, ini harus pakai masker Pak. Ya saya mau dapat saya keluar dulu dari bank itu, saya cari masker dulu di toko yang ada jualan. Dan saya pakai masker, baru saya boleh ada di dalam bank itu. Melakukan transaksi, entah saya transfer, atau entah saya ambil duit, pokoknya apapun juga yang saya lakukan di bank itu, harus pakai masker. Dan saya lihat semuanya juga pakai masker semua. Tidak ada yang tidak pakai masker bisa dimasukkan di dalam bank itu. Dan satpamnya dengan keras dan dengan tegas mengatakan karena itu. Nah, menghadapi masa-masa seperti ini, ya kita bisa mengikutinya. Ya. Pakai masker tidak akan ada perubahan, tidak ada kesukaran. Saya yakin dan saya percaya masing-masing kita mungkin semua punya masker. Kalau tidak punya masker nanti biar gereja nanti yang menyediakan. Ya. Dan masker itu ada yang satu kali pakai, ada yang berkali-kali pakai, bisa dicuci lagi dan dipakainya. Ya, saya saja menyiapkan 5 masker, ya. Dan saya percaya ya kita semua mungkin masing-masing punya di rumah kita masing-masing. Nah, puji Tuhan pada pagi ini kita bisa bersama-sama melihat mengenai kita berpegang teguh dalam masa perubahan. Ya, jadi dalam masa perubahan apa yang bisa kita hadapi, apa yang bisa kita lakukan, kita melakukannya dengan penuh sukacita. Yang pertama, kita melihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan ini, mudah-mudahan saudara bisa mengikutinya. Yang punya laptop bisa lihat laptopnya, yang punya HP bisa lihat HP-nya, yang punya Alkitab bisa lihat Alkitabnya. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian, ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini kata-kata Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma mengatakan seperti ini. Ya, jadi pertama di sini Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi pekerti kita tahu itu bicara mengenai etika, mengenai sopan santun, mengenai tata krama, ya tata teladan yang bagus, ya. Sehingga kita dengan perubahan seperti itu, ya kita akan menjadi teladan bagi orang yang lain. Mungkin di masa-masa yang lalu kita tidak tahu akan sopan santun, tidak tahu akan tata krama yang seharusnya bagaimana. Tapi melalui hal ini kita diajarkan bersama-sama untuk kita mempunyai perubahan budi. Ya. Kita berdoa sama Tuhan sehingga apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati kita dan kita melakukannya dengan segenap hati untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang bisa mengikuti teladan dari sikap yang kita bagikan kepada orang lain. Sebagai pemimpin, kita mau jadi teladan, ya, sebagai apapun juga
kita mau menjadi sebagai teladan dan kita mau berubah perubahan budi kita. Mungkin yang dulu memang kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita akan memperbaikinya dengan cara yang lebih baik, dan kita akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya, jadi itu yang pertama, itu bicara mengenai tata krama, berubahlah oleh pembaruan akal budimu sehingga kamu tahu mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna pada Allah. Dikatakan itu adalah ibadah yang sejati. Jadi yang pertama, kalau saya boleh katakan, perubahan ini membawa kita mengerti akan kehendak Allah. Waduh, saya mengatakan kalau kita tahu kehendak Allah, sudah cukup bagi kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, sungguh-sungguh tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Saya menjadi pelayan Tuhan. Saya menyekolahkan anak saya. Saya menjadikan dia menjadi seorang pelajar. Itu tentunya kehendak Allah. Ya, doa sama Tuhan. Tuhan, apakah ini kehendak-Mu atau enggak? Ya. Kalau kehendak Tuhan, tolong dimudahkan cara-cara saya ini. Tapi kalau tidak kehendak Tuhan, ya singkirkanlah supaya saya bisa memiliki yang lain. Juga kalau saudara memilih istri juga gitu. Itu udah main-main tuh. Itu istri itu bukan sekali untuk beberapa saat, tapi kan sekali untuk seumur hidup. Saya menikah, ya, dan saya berjanji bahwa di dalam pernikahan ini saya mau setia sampai akhir hidup saya. Ya, kecuali kematian tidak bisa dipisahkan lagi. Tapi kalau selama hidup nggak bisa, saudara. Jadi mau setia, ya, terus sampai akhir hidup ini. Kecuali kalau kematian memang harus memisahkan kita, ya kita dipisahkan secara fisik. Jadi yang kedua, saya akan bicara mengenai apa yang sudah pernah kita pelajari di dalam DK kita, yaitu mengenai metaneo atau metanoia. Ya, metaneo bicara mengenai perubahan pikiran. Pikiran kita berubah dari yang negatif menjadi yang positif. Memikirkan hal-hal yang sia-sia menjadi hal yang berguna. Kalau pikiran kita diliputi dengan pemikiran-pemikiran yang berguna, itu sangat memudahkan kita untuk kita melewati akan hidup ini. Tapi kalau kita tidak memikirkan besok, tidak memikirkan lusa, tidak memikirkan apa yang akan kita lakukan, ya kita akan hidup dengan seenak-enaknya, semaunya, tanpa ada rencana, tanpa ada tujuan, dan itu sangat membingungkan kita. Ya, saya percaya dan saya yakin kita semua punya rencana, tapi berikanlah rencana itu sehingga itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Metanoia adalah perubahan pikiran. Pikiran kita diubah oleh Allah. Pikiran kita diubah oleh Tuhan. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dan saya percaya kalau metanoia ini terjadi atas kita, maka kita semua adalah orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saya ingin supaya kita membaca atau kita merenungkan Daud. Daud adalah orang yang takut kepada Tuhan. Taat pada Tuhan sejak masa mudanya. Sejak dia mengalahkan Goliat dan sebagainya, kepahlawanannya itu kelihatan di dalam diri Daud. Dan Tuhan menentukan dia menjadi raja yang kedua di kerajaan Israel, menggantikan Saul sebagai raja yang pertama. Daud selama hidupnya dia takut akan Tuhan. Dia taat pada Tuhan. Dan dia sebagai seorang laskar yang luar biasa, sehingga dia disegani oleh rakyatnya. Sampai orang mengatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Nah, itu membuat Saul dengki sama Daud. Ya, kepada Daud dihitungkan berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Si Saul dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu laksa, beribu-ribu manusia. Nah, tapi dalam tindakannya Daud, dia tidak selamanya hidup benar di hadapan Tuhan. Satu kali dia mengatakan atau melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Dia mengambil istrinya Uria, satu-satunya istri Uria, dan dia membunuh suaminya Uria di mata pedang, dengan mata pedang di peperangan. Dia sengaja memasukkan Uria pada barisan yang berbahaya, dan dikatakan sama panglimanya Yoab, setelah dia terbunuh, kamu mundur aja, tidak usah dibela. Nah,
tetapi mata Tuhan melihat di segala tempat. Yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, yang kita lakukan yang di tempat yang kita rasa orang nggak tahu, Tuhan melihatnya. Akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Dia mengutus Nabi Nathan. Nabi Nathan mengatakan dengan satu perumpamaan, Tuhan, ada kejahatan di negara Tuhan. Tuhan melihat, ya, ada orang yang miskin dan ada orang yang kaya. Si kaya ini punya kambing domba yang banyak, lembu, sapi, dan sebagainya. Si miskin punya satu-satunya kambing domba yang ada. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang kaya ini? Dia kedatangan tamu, dan pada tamu itu dia mengambil dombanya si miskin yang satu-satunya itu, dan dia mengolahnya untuk menghidangkan kepada tamu yang ada waktu itu. Nah, melihat hal itu, Daud marah sekali. Daud mengatakan ini orang kaya ini harus dihukum. Dihukum yang berat supaya tidak ada tindakan seperti itu lagi di Israel. Dan Nathan mengatakan orang kaya itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sudah mengangkat Tuhan menjadi raja atas Israel, memberikan kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi si Uria hanya punya satu domba yang dia kasih, istri yang dia kasih, Bathsheba, satu-satunya kepunyaannya dia. Kenapa Tuhan harus membunuh Uria untuk mendapatkan Bathsheba? Ya, melalui beberapa banyak proses, dan melihat kata-kata itu, apa yang Daud katakan? Dia tidak marah sama Nathan. Dia mengatakan, Nathan, kamu bohong dan sebagainya. Tidak. Sebab itulah perlakuan yang dia lakukan. Dia mengatakan di dalam 2 Samuel 12 ayat yang 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, dan engkau tidak akan mati. Jadi kalau seorang ditegur sama hamba Tuhan, sama firman Tuhan, dia tidak boleh membela dirinya. Sebab Tuhan tahu apa yang dia katakan atau apa yang Tuhan katakan adalah sesuatu kebenaran, tidak akan hal-hal yang lain. Dan ketika Daud mendapatkan kata-kata seperti itu, dia mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Apakah kita kalau ditegur sama Tuhan, baik melalui firman Tuhan atau melalui orang-orang lain yang ada di sekitar kita, kita membela diri kita membentengi supaya orang tidak tahu kesalahan kita. Walaupun kita tahu dan kita percaya, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Entah itu benar, entah itu salah. Dan begitu Daud mengatakan, aku berdosa kepada Tuhan, lalu Nathan mengatakan, Tuhan mengampuni dosa kamu. Kamu tidak akan mati. Ya. Tapi akibat dosa yang dilakukan Daud itu ada. Jadi Tuhan itu tahu apa yang harus dilakukan, sehingga anak yang dilahirkan oleh Bathsheba, yang pertama itu adalah kakaknya Salomo, mati. Ya, Salomo hidup, ya, menjadi raja yang kedua menggantikan Daud. Tapi untuk kakaknya Salomo, ya, mati dalam dia dilahirkan. Nah, kita melihat akan hal ini bahwa Tuhan ingin mengampuni dosa kita kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak mempertahankan diri kita, dan kalau Tuhan itu mengasihi kita, dia akan mengampuni dosa kita. Lalu yang keempat, proses. Kalau kita melihat perubahan, kita harus mengikuti proses yang diadakan sama Tuhan. Saya menjadi gembala seperti ini, bukannya langsung menjadi gembala, enggak, tapi melalui satu proses. Proses naik turun, proses dipuji orang, proses dimaki-maki sama orang. Ya, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik yang saya terima. Tapi saya tahu ini semua adalah proses. Belum waktunya saya menjadi gembala, belum waktunya saya menjadi pendeta. Tapi satu kali pasti akan indah pada waktunya. Saya jadi ingat saudara, pom-pom atau ulatnya, yang di musim-musim tertentu mereka itu terjun rame-rame di dunia ini, kita basmi, ya.
Ada ulat di rumah kita, tidak mungkin kita biarkan atau pelihara kita. Kita tahu ulat ini sangat menyebalkan, tidak baik dan menjijikkan. Semua orang yang melihat akan ulat ini, dapat mungkin dia menghindari atau mungkin membunuhnya atau menyingkirkannya. Tapi setelah sekian lama, ya, ulat itu dalam prosesnya dia menjadi kupu-kupu yang indah. Dan saya percaya pada setiap orang yang normal dia suka kupu-kupu itu. Ada beberapa warna-warni, ada yang warnanya hijau, ada warna hitam dan sebagainya. Kupu-kupu itu indah, ya. Tapi kalau kita mau lihat prosesnya dulu, dia dari mana asalnya? Dia dari kepompong yang menjijikkan, ulat yang kadang-kadang kita tidak sukai. Tapi setelah dia punya sayap, dia mengembangkan sayapnya, terbang ke sana sini, menghinggapi bunga-bunga yang kembang, dia menjadi indah dan menjadi kesukaan banyak orang. Lihat kupu-kupu yang ada saat itu. Ya. Nah, saya percaya hal ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan ingin supaya kita ini bisa melewati akan kesulitan dan kita akan berubah dari cara yang tidak baik menjadi cara yang baik. Dari yang negatif yang kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang positif yang kita lakukan. Sehingga dengan hal ini, kita akan berkenan di hadapan Tuhan dan juga berguna bagi manusia. Kita akan doa dulu ya, sebelum saya mengembalikan pada mimbar ini pada pemimpin pujian. Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami menghadapi kesulitan saat ini dengan negara kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menguatkan dan membuat teguh setiap jemaat yang ada. Dan kami tahu Tuhan, keadaan yang ada ini membuat kami bukan semakin turun di hadapan Tuhan, tapi kami semakin akan naik di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu di balik kesulitan, di balik kesukaran yang ada ini, kami boleh tetap memuliakan Tuhan, kami telah mengandalkan Tuhan, dan kami tetap berguna dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka sedang lakukan saat ini, Tuhan ikut campur tangan. Baru masa-masa sulit seperti ini Tuhan, berkati mereka Tuhan, jika bisa mencukupi untuk Tuhan rumah tangganya, Tuhan keluarganya, mohon keberkahannya hari demi hari. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang telah setia mengembalikan perpuluhan, yang telah setia memberikan persembahan, biar semua digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di cahaya kemuliaan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam
Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan kita pada nomor rekening berikut ini. Dan jika Anda memberikan persembahan secara tunai, Anda bisa mengumpulkan uang persembahan di Ketua Kesan untuk nanti ditaruh ke kotak persembahan di saat kebaktian kembali di gedung gereja. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari ini dalam damai sejahtera sukacita-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, lindungi kami dari segala yang jahat, lindungi kami dari segala sakit penyakit, biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan, Amin.